Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rahmat Santoso, NIM 2010411074. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan pembentuk peraturan perundang-undangan yang baru secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PT atau Perpu nomor 13 tahun 1950. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 RPP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, TAP MPR nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pembahasan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelian Darini, NIM 20104111075. Di sini saya akan menjelaskan tentang delik korupsi dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi diundangkan dalam Stadblad 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Sebagai hasil saduran dari Wetboek van Strafrecht Netherlands 1881, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasarkan asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat, pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian, pendapat bahwa perbaikan peraturan anti korupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan. Peraturan penguasa perang pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan, yaitu yang pertama korupsi sebagai perbuatan pidana, yang kedua korupsi sebagai perbuatan lainnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evana Fitria, nomor NIM 2010411076. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Yang nomor 3 yaitu Undang-Undang nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dan dalam keadaan normal, ia memerlukan yang namanya penyesuaian. Dan yang keempat, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada tahun periode 1960 sampai dengan 1970. Tidak diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. Dan yang kelima, TAP MPR nomor 11 garing MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersifat bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tahanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru, diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru, terutama untuk diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen yang pemberantasan korupsi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskanandar, NIM 20104110777. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR Nomor 9 MPR 1998, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu melakukan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianur Wahyuni, NIM 2010411082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Poin 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa, extraordinary crime, pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa sebenarnya sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan dasar pembuktian di pengadilan, termasuk adanya beban pembuktian terbalik, terbatas, dan berimbang, di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan bukan hasil tindak pidana korupsi. Hal ini mencakup dengan KPK. KPK juga diberi kewenangan untuk menjadi supervisi bagi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, KPK juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan apabila penanganan suatu perkara oleh kedua institusi tersebut dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama mencakup perkara yang dapat ditangani, yaitu A. yang mencakup kerugian negara sebesar 1 miliar atau lebih, B. perkara yang menarik perhatian publik, C. perkara yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara atau khususnya penegak hukum. 127 Bab 7 Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Poin 10.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau disingkat dengan UNCAT 2003. Banyaknya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nations Convention Against Corruption atau UNCAT sebagai hasil dari konversi Merida di Meksiko tahun 2003 sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi melalui UNCAT. Disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Beberapa hal baru yang diatur di dalam UNCAT antara lain kerjasama hukum timbal balik, mutual legal assistance, pertukaran narapidana, transfer of sentenced person, korupsi di lingkungan swasta, corruption in public sector, pengembalian aset hasil kejahatan, aset recovery, dan lain-lainnya. Pemerintah Indonesia yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi merasa perlu berpartisipasi memperkuat UNCAT. Oleh karena itu, sekarang Indonesia sedang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Bangsyah, NIM 20104111092. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat yang dalam pemberantasan korupsi. Di sini sebagai masyarakat kita juga diajak dalam melakukan pemberantasan korupsi sedini mungkin. Untuk selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Jadi untuk yang ini, semakin kita memberikan tindak pidana korupsi, kita akan para koruptor melakukan serangan balik. Dan karena alasan tersebut, kita harus mempercepat pemberantasan korupsi. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.